Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Iha yang kali ini kita akan belajar bab 6 dengan judul peduli terhadap sesama sebagai wujud dari pemahaman surat Al-Kautsar. Nah, ngomong-ngomong nih surat Al-Kautsar, coba anak-anak kita ulas kembali ya. Kita ulas bersama-sama surat Al-Kautsar. Kita bersama-sama membacakan surat Al-Kautsar, oke? Yuk, kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Oke, sebelum itu anak-anak bisa dibuka bukunya halaman 53. Nah, ngomong-ngomong nih terhadap sikap peduli. Apa sih peduli itu, anak-anak? Atau ada yang pernah mendengar apa sih peduli itu? Jadi, peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Seperti itu ya. Nah, dapatkah anak-anak menyebutkan beberapa contoh peduli terhadap teman? Coba nih, Ustazah pengen dengar. Bisa enggak anak-anak menyebutkan beberapa contoh sikap peduli? Nah, sebelum itu kita coba dulu membaca halaman 53 ya. Apakah kamu pernah melihat orang yang memberikan uang kepada pengemis yang sedang meminta-minta, atau orang yang membagikan beras, minyak, gula, dan pakaian kepada korban banjir? Apakah kamu pernah diminta oleh guru kelas mengumpulkan uang untuk membantu temanmu yang sakit? Itulah beberapa contoh orang yang peduli terhadap sesama. Nah, dari pengenalan tersebut, coba anak-anak sebutkan sikap peduli yang lainnya. Oke, Ustazah lengkapin ya. Yang pertama itu berbagi dengan teman yang tidak membawa uang jajan. Ya, misalkan nih ketika kalian sudah sekolah, kemudian kalian beli jajan, ada teman kalian yang tidak membawa uang, entah itu tidak dikasih orang tuanya ataupun uangnya tertinggal di rumah, maka kita harus peduli. Misalnya nih kita kasih jajan sedikit, ini aku kasih jajan untuk kamu, seperti itu ya. Kemudian tidak melakukan bullying. Apa sih bullying itu? Seperti mengolok-olok teman, pembulian. Jadi seperti kita itu mendiskriminasi mereka. Jadi intinya bullying itu kita seperti jahil sama mereka, kemudian mengolok-olok mereka, misalnya mengolok-olok fisiknya. Misalnya nih ada teman kita yang dia itu postur tubuhnya lebih pendek, kita membuli mereka dengan mengata-ngatakan, kamu jelek, kamu pendek, kamu berbeda dari kita, segala macam. Nah, itu tidak boleh. Berarti dari situ tercermin bahwa kita bukan orang yang peduli atau orang yang care sesama teman, seperti itu ya. Kemudian meminjamkan pena kepada teman yang tidak membawa. Nah, itu juga ya termasuk salah satu dari sikap peduli antar sesama. Kemudian memberikan sumbangan kepada teman yang mendapatkan musibah. Kemudian apalagi merawat keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi sikap peduli antar sesama dan antar teman. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian nah, dari beberapa contoh yang sudah Ustazah berikan tadi, apakah anak-anak sudah paham apa itu sikap peduli dan bagaimana sikap peduli? Nah, orang yang mempunyai sikap peduli tidak hanya dicintai oleh sesama manusia, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang bermurah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan sekalian manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari api neraka.
Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya kita membiasakan untuk saling peduli terhadap orang lain, entah itu terhadap saudara kita, orang tua kita, nenek, kakek, teman, sahabat, ataupun orang lain yang tidak kita kenal yang membutuhkan bantuan. Seperti itu ya anak-anak. Orang yang dermawan hatinya bersih dari tamak dan serakah. Jadi orang yang dermawan itu hatinya bersih anak-anak dari sifat ketamakan dan serakah. Seseorang yang dermawan berkeyakinan bahwa pemberiannya tidak akan mengurangi hartanya. Sebaliknya, dia yakin bahwa harta yang diberikan akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, memang sudah seperti itu ya anak-anak. Ketika kita mempunyai harta yang berlebih, sudah seharusnya kita menyedekahkan atau menyumbangkan harta yang kita punya untuk orang lain, misalkan seperti itu ya. Karena barang siapa yang bersedekah, sesungguhnya itu tidak orang yang bersedekah itu tidak akan kekurangan uang anak-anak. Malah Allah akan menambah kenikmatan, Allah akan menambah rezekinya ya. Apabila sifat pemurah dan peduli ini sudah tertanam dalam jiwa kita masing-masing, agama Islam ini pasti akan maju. Tidak ada lagi yang namanya kesengsaraan, kemiskinan. Masjid dan madrasah dapat dibangun dengan cepat. Fakir miskin dan anak yatim dapat disantuni dengan baik. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kemiskinan akan bisa ditanggulangi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam pengucapan, Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.